Selamat sore Tribunal, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Juli 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lahan bengkel Suzuki Ambon digugat ke pengadilan, ahli waris klaim tanah dipakai tanpa persetujuan. Lahan yang menjadi lokasi bengkel dan dealer Suzuki di Jalan WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kini menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri atau PN Ambon. Ahli waris almarhum Cornelis Wakano melalui kuasa hukumnya menegaskan akan terus memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim telah digunakan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan keluarga. Kuasa hukum ahli waris Subhana Makule mengatakan berbagai upaya penyelesaian secara damai telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Namun menurutnya seluruh upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga perkara akhirnya ditempuh melalui jalur hukum. Ia menjelaskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang berada di area dealer Suzuki. Menurut nama Kule, terdapat dua bidang tanah yang menjadi objek gugatan, yakni Sertifikat Hak Milik atau SHM nomor 188 seluas 498 meter persegi dan SHM nomor 221 seluas 810 meter persegi. Kedua bidang tanah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum Cornelis Wakano yang kini menjadi hak para ahli waris. Ia menambahkan pihaknya juga telah menawarkan penyelesaian damai baik di luar pengadilan maupun selama proses persidangan berlangsung. Namun menurutnya upaya tersebut belum mendapat respons positif dari pihak tergugat sehingga perkara terus berlanjut hingga tahap pembuktian. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP PN Ambon, perkara tersebut terdaftar dengan nomor 375-PDT-G-2025-PN Ambon. Gugatan diajukan oleh Maria Adriana Pati dan Evangeline Lydia Wakano selaku ahli waris almarhum Cornelis Wakano. Objek sengketa merupakan tanah ex-Eigendom Verponding nomor 1747 seluas kurang lebih 1.308 meter persegi berdasarkan surat hak tanah nomor 80 tertanggal 21 September 1936 yang berlokasi di Jalan WR Supratman nomor 12 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam gugatannya, para penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan tidak sah pemecahan sertifikat hak milik nomor 152 tahun 1972 menjadi SHM nomor 221 dan SHM nomor 188. Selain itu, penggugat juga meminta Majelis Hakim menyatakan penguasaan tanah oleh para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengosongan objek sengketa, serta menghukum para tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 33,7 miliar. Perkara perdata tersebut telah melalui berbagai tahapan persidangan sejak awal tahun 2026. Proses mediasi yang ditempuh sebelumnya dinyatakan tidak berhasil sehingga persidangan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Majelis Hakim juga telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan sebagian tergugat sehingga perkara tetap diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ambon. Pada 17 Juli 2026, Majelis Hakim bersama para pihak turun langsung ke lokasi sengketa untuk melaksanakan pemeriksaan setempat guna mencocokkan objek sengketa dengan dokumen yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan jadwal persidangan terbaru, perkara akan kembali disidangkan pada 22 Juli 2026 dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Hingga berita ini diterbitkan, proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon dan belum terdapat putusan berkekuatan hukum tetap. Seluruh dalil yang diajukan para pihak akan dinilai lebih lanjut
oleh majelis hakim dalam proses pembuktian sebelum menjatuhkan putusan akhir. Tribunambon.com berupaya mengkonfirmasi pihak tergugat termasuk Robert Tanamal yang diketahui sebagai komisaris PT Tridharma Adigraha. Namun hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan ataupun tanggapan resmi terkait gugatan tersebut. Lantik Robert Sapulete jadi sekot Ambon, Bodewi Watimena ingatkan 6 tupoksi ini. Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena melantik Robert Sapulete sebagai Sekretaris Kota atau Sekot Ambon di Balai Kota Maluku Selasa 21 Juli 2026. Disaksikan pejabat pemerintah Provinsi Maluku, jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Forkopimda dan rohaniawan dan 2 orang saksi. Robert Sapulete mengangkat sumpah jabatannya. Selanjutnya penandatanganan berita acara dan fakta integritas atau PI oleh Sekot Ambon. Wali Kota Ambon Bodewi Watimena dalam sambutannya mengingatkan tugas dan fungsi kerja kepada Sekot definitif yang baru dilantik. Dalam pelaksanaan seleksi Sekretaris Kota Ambon, pihaknya berupaya melibatkan publik dalam seleksi-seleksi yang dilakukan. Ada 6 titipan tugas utama yang disampaikan Wali Kota kepada Sekretaris Kota Ambon, yakni pertama, koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD dalam memberikan arahannya. Kedua, memastikan program prioritas pemerintah Kota Ambon dijalankan dengan baik. 3, wajib menjadi contoh dan teladan di seluruh aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemkot Ambon. 4, menjadikan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 5, pastikan kewajiban antara pemerintah kota, daerah, dan pusat berjalan dengan baik. Dan 6, pastikan kewajiban setiap aparatur sipil negara atau ASN menjalankan tugas dengan netralitas dan integritas. Wali Kota lebih lanjut menjelaskan seleksi Sekretaris Daerah Kota Ambon telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses seleksi juga melibatkan unsur internal dan eksternal berasal dari pemerintah dan publik. Menurut Bodewin, keterlibatan publik dalam proses seleksi juga telah dilakukan, bukan untuk menilai tetapi memberikan saran kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Wali Kota berharap dengan pelantikan Sekot ini bersama-sama menciptakan birokrasi yang adaptif, digunakan perkembangan teknologi untuk membantu tugas-tugas pelayanan publik untuk masyarakat. Untuk bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu. Atap Pujasera Unpati diperbaiki, pedagang ngeluh tak ada pemberitahuan hingga merugi. Pedagang di Pusat Jajanan Serba Ada atau Pujasera Universitas Patimura atau Unpati terusik imbas perbaikan atap bangunan. Alhasil aktivitas jualan pun terganggu hingga dagangan tak terbeli. Pantauan Tribunambon.com, kudapan hingga lauk yang tersaji dalam etalase masih utuh. Deretan bangku berbahan beton pun tampak kosong. Sejumlah mahasiswa yang hendak mengisi perut terpaksa mengurungkan niat dan memilih meninggalkan pusat jajanan di tengah lingkungan kampus itu. Sempat menunggu beberapa waktu, namun tak juga ada yang mampir meski hanya membeli sebiji gorengan. Serupa pedagang lainnya, Hani pun tak tahu harus berbuat apa. Mau mengeluh ke para pekerja juga tak bisa, mengingat mereka hanya menjalankan tugas membongkar atap lama dan mengganti baru. Dijelaskan pengerjaan atap sejak pukul 9 pagi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia dan pedagang lainnya pun telah menyiapkan dagangan berupa kudapan, lauk makan siang hingga aneka jenis minuman untuk dijual seperti biasa. Menurutnya, manajemen kampus harusnya mengkonfirmasi jauh hari
sebelum pelaksanaan pekerjaan. Dengan begitu bisa dicarikan solusi terbaik mengingat sewa lapak harus tetap dibayarkan saat jatuh tempo. Maksud kami menutup lapak baginya bukan solusi karena akan hilang pemasukan. Dan yang terjadi saat ini pedagang rugi. Drainase Pantai Wainito dalam tahap perencanaan Kadis PUPR Kota sebut tahun ini dikerjakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon, Melianus Latui Hamalo, menegaskan pengerjaan drainase Pantai Wainito akan dikerjakan dalam tahun ini. Ia menjelaskan saat ini masih menunggu pergeseran dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk pembiayaan pembangunan. Lebih lanjut, pihaknya telah berkoordinasi bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kota Ambon untuk penataan kawasan pemukiman. Diketahui sebelumnya drainase atau gorong-gorong yang menjadi aliran air di kawasan ruang terbuka publik atau RTP Wainito, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, belum juga diperbaiki Tribuners. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, Sabtu 18 Juli 2026, genangan air masih memenuhi pemukiman warga bersama sampah, bau busuk menyelimuti area sekitar. Kondisi diperparah saat musim kemarau. Mirisnya lagi, genangan air itu menjadi tempat berkembang biaknya hewan penyebar penyakit seperti nyamuk. Sebelumnya, Wali Kota Ambon Bodewinwati Menas saat pelaksanaan program Wali Kota Jumpa Rakyat atau Wajar di Ruang Terbuka Publik atau RTP, Jumat 20 Februari 2026 lalu, ia menyoroti kondisi saluran air yang tersumbat dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Untuk percepatan penanganan, Bodewin langsung menginstruksikan Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kota Ambon agar segera berkoordinasi mencari solusi teknis yang tepat. Fokus penanganan adalah memastikan jalur masuk dan keluar air di RTP Wainito berfungsi optimal sehingga tidak terjadi penumpukan air maupun sampah. Tribuners, ini kata Yayasan Al-Hidayah Masohi soal dugaan gangguan kesehatan santri usai buka puasa santap MBG. Yayasan Al-Hidayah Masohi di Maluku Tengah memberikan responnya terkait gangguan kesehatan yang dialami para santriwati pada Senin 20 Juli 2026 lalu. Maksud kami, penanggung jawab Yayasan Sadia Latukonsina menyampaikan ia menerima kabar melalui media sosial soal kejadian yang dialami santriwati diduga usai santap menu makan bergizi gratis atau MBG saat berbuka puasa. Saat kejadian ia tak berada di lokasi, alhasil ia berkoordinasi dengan pengasuh, dalam hal ini para ustazah yang mendampingi santri. Menurut informasi yang ia terima, santriwati diduga mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG, di mana pihak yayasan bertindak cepat dengan memberi pengobatan herbal, air kelapa muda, dan madu untuk diminum para santriwati. Setelah itu, besoknya Selasa 21 Juli 2026 pagi, dirinya kembali mendengar kabar bahwa ada kunjungan dari Dinas Kesehatan Maluku Tengah dan beberapa petugas kesehatan, di mana diakui kondisi para santri telah membaik. Senada dengan itu, salah satu pengasuh Ustazah Ainun menjelaskan para santri berbuka puasa dengan menu pisang goreng dan sambal usai menjalankan salat maghrib, barulah santriwati menyantap makan malam dengan menu MBG yang diperoleh dari sekolah. Setelah itu ada salah satu santri yang mengeluh mual dan muntah, diikuti dengan keluhan yang sama dari santri lainnya. Dikatakan setiap Senin dan Kamis para santri menjalankan puasa sunnah, di mana menu MBG disimpan untuk makan malam.
Ia menyebut makanan MBG sering diambil di sekolah pada pukul 10 pagi dan sebelum itu tidak ada kejadian seperti ini. Dari pihak yayasan memang tidak tahu masalah. Kita lihat di medsos, terus saya telepon gurunya di sini, terus jawabannya tuh katanya setelah makan MBG. Tapi mereka sudah diantisipasi dengan minum air kelapa muda dan apa tuh madu. Jadi kata semuanya sudah sembuh. Itu saja. Jadi kami oh iya sudah syukur kalau begitu. Tidak ada apa-apa gitu, tidak ada masalah. Sudah kita padahal tadi pagi baru dengar katanya ada kunjungan ke sini. Kita ke sini. Kalau kondisi anak-anak sekarang ini bagaimana, Ibu? Alhamdulillah sudah membaik. Ya. Sudah membaik, tidak ada lagi keluhan-keluhan. Seperti itu. Siap. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.